Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Itulah bid'ah menurut pengertian mereka. Segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, meskipun itu sebuah kebaikan, itu tidak boleh dilakukan. Karena menurut mereka itu adalah bid'ah dan bid'ah itu sesat. Contoh, ketika kita setiap malam Jumat baca surat Yasin, mereka akan teriak-teriak, "Weh, bid'ah, itu tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak juga dilakukan oleh para sahabat." Mereka selalu begitu, menganggap karena kita mengkhususkan malam Jumat untuk baca Yasin itu adalah sebuah kesesatan. Ternyata mereka juga mengkhususkan hari Sabtu dan hari Ahad untuk daurah, untuk kajian-kajian paham-paham mereka. Apakah ini bukan bid'ah? Dan sialnya lagi, bukan kita yang mengatakan bid'ah dan juga bukan siapa-siapa, justru junjungan mereka, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Mustadrak. Saya bacakan. والاجتماع على سماع القرآن وتلاوته أو سماع العلم والحديث ونحو ذلك فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقا ولا يسن مطلقا بل المداومة عليها بدعة. Berkumpul untuk mendengarkan Al-Quran, atau berkumpul untuk membaca Al-Quran, atau berkumpul untuk mendengarkan ilmu dan hadis dan semacamnya, ini semua tidak makruh secara mutlak dan tidak sunnah secara mutlak. Tetapi kalau terus-terusan melakukan itu adalah bid'ah. Bid'ah kedua mereka adalah mereka selalu membaca doa khatmil Quran di dalam salat, seperti yang dilakukan di Masjidil Haram oleh imam mereka. Apakah Nabi pernah melakukan itu? Tidak. Apakah para sahabat pernah melakukan itu? Tidak juga. Dan sialnya lagi, yang mengatakan bid'ah itu bukan kita, bukan saya, tetapi guru mereka. Lihat bagaimana Syekh Utsaimin mengatakan begini dalam kitab Fatawi Syekh Utsaimin, وَالدُّعَاءُ بَعْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ خَتْمِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا وَلَا أَصْلَ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْخَتْمَةِ فِي الصَّلَاةِ. Dan termasuk bid'ah adalah membaca doa setelah baca Al-Quran, baik itu dilakukan di dalam salat maupun di luar salat. وَلَا أَصْلَ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْخَتْمَةِ فِي الصَّلَاةِ. Dan yang benar-benar tidak ada dasarnya adalah ketika membaca doa khatmil Quran itu di dalam sholat. Mereka dibid'ahkan oleh junjungannya sendiri. Bid'ah ketiga mereka, kalau ada yang meninggal di antara mereka, mereka juga sama dengan kita akan membawa jenazah itu dalam mobil jenazah. Padahal menurut Syekh Al-Albani, guru mereka, وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارة فهذه صورة لا تشرع البتة. Membawa jenazah di atas gerobak atau mobil khusus, mobil jenazah, dan diiringkan oleh orang-orang yang juga naik mobil, itu tidak ada dasarnya sama sekali, itu tidak ada syariatnya sama sekali. Kenapa? Wadzalika li umurin, alasannya ada beberapa, yaitu yang pertama, al-awwal annaha min adatil kuffar. Pertama itu karena kebiasaannya orang kafir. Wa qad taqarrar fi syari'ah annahu la yajuzu taqliduhum fiha, padahal dalam syariat sudah jelas tidak boleh mengikuti orang kafir. Itu kata mereka. Wasani annaha bid'atun fi ibadatin. Yang kedua, itu adalah bid'ah dalam ibadah. Jadi yang menganggap bid'ah ketika mereka membawa jenazah diangkut dengan mobil, itu bukan kita, tetapi junjungan mereka, yaitu Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz halaman 99.